Shalom, selamat pagi jemaat Batu Penjuru yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita akan mengenalkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan baru, kesehatan yang baru yang Tuhan telah berikan buat kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, oleh sebab itu kami akan menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kami akan bersorai-sorai bagi Engkau dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, mari kita naikkan pujian kita pada hari ini. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita penuhi halaman Tuhan dengan pujian. Mari sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih keras. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang Kau berikan. Sebelum memulai aktivitas kami ingin merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Siapkan hati kami, lembutkan hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh berbuah 30, 60, 100, bahkan Tuhan memuliakan nama-Mu, Kau pakai untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan sebagian kecil firman Tuhan yang kita ambil dalam Bilangan 32 ayat 11-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, dan Tuhan sudah melakukan banyak mujizat, bahkan menolong bangsa Israel berperang melawan musuh-musuh yang ada. Namun sayangnya, pada saat di Kades Barnea, tinggal satu langkah lagi sudah masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel dibagi menjadi 12 suku, ada 12 pengintai untuk melihat ke tanah Kanaan, untuk mengintai tanah Kanaan. Namun 10 pengintai yang pulang menyatakan bahwa tanah itu besar-besar, orangnya raksasa-raksasa. Mereka takut, mereka khawatir, mereka putus asa, mereka marah-marah, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan.
Hanya Yosua dan Kaleb yang bersedia untuk masuk ke tanah Kanaan, bahkan percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan yang mereka sembah sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, di sini kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin dan percaya setiap kita pasti telah mendapat janji dari Tuhan. Tapi ada yang memang sudah ditepati, ada yang belum ditepati. Mungkin kita bertanya-tanya, kok Tuhan gak tepat janji ya? Bukan Tuhan yang tidak tepat janji, tapi kita. Tuhan pasti menepati janjinya, tapi apakah kita sudah melakukan bagian kita? Kita tahu Kaleb dan Yosua serta bangsa Israel yang lain mengalami mujizat Tuhan yang sama, 24 jam dituntun oleh Tuhan melalui Musa. Ada tiang api, ada tiang awan, bahkan makan mana, makan daging burung puyuh, tidak ada penyakit, semua sehat, baju tidak rusak, sandal tidak rusak. Tetapi toh mereka tetap degil, mereka tetap tegar tengkuk kecuali Yosua dan Kaleb. Apa yang membedakan mereka? Respon mereka. Apa yang membedakan mereka? Iman mereka. Apa yang membedakan mereka? Cara pandang mereka. Mereka percaya Tuhan sepenuh hati. Apa sih maksudnya percaya Tuhan sepenuh hati? Yaitu melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Apapun itu, enak tidak enak, rasional nggak rasional, disukai atau tidak disukai, baik atau tidak keadaannya, mereka melakukannya sepenuh hati. Kadang-kadang kita cenderung mencari jalan pintas, jalan tol tanpa hambatan, kita lebih memilih itu. Padahal Tuhan sudah berkata, jalan kebenaran, jalan kehidupan itu sesak, sempit, dan kecil. Pilihan di tangan kita. Kita mau pilih jalan yang sesak, bayar harga, pikul salib, sakal diri, atau jalan tol bebas hambatan, semuanya instan, semuanya terkesan lancar, tapi ujungnya maut, kebinasaan. Kita mau belajar dari Kaleb dan Yosua yang mempunyai cara pandang yang berbeda, yang mempunyai mindset yang berbeda, yang mempunyai keinginan, kerinduan, taat firman Tuhan apapun keadaannya. Memang tidak gampang. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita memilih jalan kebenaran, tantangannya banyak. Dikucilkan, dianggap bodoh, diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan mungkin dicopot jabatan kita. Kalau di studi mungkin kita nggak dapat teman karena kita berbeda sendiri. Tapi di sini kita mau beda dengan yang lain karena kita percaya sama Tuhan, karena kita ingin taat sama Tuhan, berani melawan arus. Pada saat kita berani sakal diri, pikul salib setiap hari, percayalah Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat seperti Tuhan lakukan buat Kaleb dan Yosua. Sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita buka Maleakhi 3 ayat 16-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk berani tampil beda melawan arus. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang menggiurkan Tuhan, tanpa susah payah Tuhan, tanpa bayar harga, tanpa pikul salib Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa Engkau senantiasa beserta kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun langkah kami Tuhan, untuk senantiasa taat Tuhan, apapun perintah-Mu Tuhan, enak tidak enak Tuhan. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Karena pada saat kami lakukan itu Tuhan, sesuatu yang dahsyat Engkau lakukan Tuhan. Dalam sekejap bagai membalik telapak tangan Tuhan, janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulan setiap kami Tuhan. Engkau juga mengerti Tuhan, dan Engkau bahkan sudah siapkan jalan keluar Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh berjalan seirama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin.